Salam kerahiman. Hari ini tanggal 13 Mei. Kita akan baca sama-sama dari 606. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 606. Ya Yesusku, meskipun rahmat-Mu begitu banyak, aku menyadari dan merasakan semua kepapaanku. Aku memulai hariku dengan pertempuran dan mengakhirinya juga dengan pertempuran. Begitu aku mengatasi satu tantangan, 10 tantangan yang lain muncul menggantikan tempatnya. Tetapi aku tidak takut, sebab aku tahu bahwa inilah saat pertempuran, bukan saat damai. Ketika beban pertempuran menjadi terlalu berat bagiku, aku menghempaskan diriku seperti seorang anak ke dalam pelukan Bapa Surgawi dan berharap aku tidak akan binasa. Oh Yesusku, betapa aku condong kepada kejahatan. Dan ini memaksaku untuk terus-menerus waspada. Tetapi aku tidak putus asa. Aku percaya akan rahmat Allah yang berlimpah-limpah di tengah kepapaan yang paling memprihatinkan. 606. Di sini Suster Faustina katakan, aku memulai hariku dengan pertempuran dan mengakhirinya juga dengan pertempuran. Mulai hari dengan pertempuran, diakhiri dengan pertempuran. Mau menginformasikan kepada kita bahwa hidup itu seperti itu. Perlu persiapan, perlu berjaga-jaga, perlu waspada, jangan lengah. Bahkan kalau kita mau bertempur, kita harusnya punya senjata supaya kita bisa menang dari pertempuran tersebut. Oleh sebab itu, setiap pagi berdoa pagi. Minta rahmat Tuhan, minta kasih Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Apalagi buat Bapak Ibu yang bisa pergi ke gereja, ikutlah misa pagi. Menerima komuni kudus, Tuhan Yesus ada dalam hati kita, itu senjata kita yang paling utama di dalam menghadapi pertempuran sepanjang hari itu. Seperti Suster Faustina katakan, 1 belum selesai, datang lagi 10. Jadi itulah kehidupan, itulah faktanya, ya. Selanjutnya, Faustina katakan, aku tidak takut. Karena dikatakan juga, sebab aku tahu bahwa inilah saat pertempuran dan bukan saat damai. Jadi kita harus peka, kita harus bisa menerima keadaan. Jangan
Tuhan, saya mau hidup damai. Kemudian terjadi ketidakdamaian dan protes. Tuhan, saya akan minta damai. Bukan seperti itu. Jadi di sini Faustina mau ngajar kita bahwa aku tahu bahwa ini saat pertempuran, bukan saat damai. Jadi kita sudah bersiap-siap, jadi nggak perlu takut. Itulah kehidupan, kenyataan dalam kehidupan. Tapi Faustina juga ajarin kita sesuatu. Kalau aku merasa terlalu berat, aku menghempaskan diriku seperti seorang anak ke dalam pelukan Bapa Surgawi dan berharap aku tidak akan binasa. Jadi jangan semuanya mengandalkan diri sendiri. Pada saat tidak kuat, pada saat lemah, pada saat tidak ada jalan, pada saat tidak ada solusi, datang kepada Bapa sebagai seorang anak yang menghempaskan diri ke dalam pelukan Bapa. Ada dalam kasih Bapa, ada dalam perlindungan Bapa. Nah, contoh ya, kita bicara dari yang Suster Faustina katakan juga. Oh Yesusku, betapa aku condong kepada kejahatan. Dan ini memaksaku untuk terus-menerus waspada. Kita punya niat baik, kita mau berbuat baik. Tapi condong ke kejahatan itu selalu ada. Oleh sebab itu, kita harus waspada. Saya mau cerita ya satu hal. Ada seorang pencuri. Dia mencuri, dihukum selama 19 tahun di penjara. Setelah dia bebas, keluar dari penjara, dia punya niat mau berbuat baik. Karena selama di penjara dia mendapat pendidikan iman dan dia punya niat keluar penjara, saya mau berbuat baik. Tapi yang terjadi adalah tidak ada yang mau memberi dia pekerjaan karena semua orang tahu dia itu keluar penjara. Akhirnya dia datang ke tempat uskup, dia ikut bermalam di rumah uskup. Keesokan harinya, tiba-tiba datanglah 3 polisi dengan si ex narapidana ini. Polisi itu bilang ke uskup bahwa ada pencuri di rumahmu. Ini saya menemukan dia membawa 1 karung isinya barang-barang milik Bapak Uskup. Karena di situ ada nama uskupnya. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Bapak Uskup itu? Kalau kita biasanya bereaksinya adalah, kamu nggak tahu diri, sudah dikasih tempat penampungan untuk kamu tidur, bukannya berterima kasih, malah kamu pergi diam-diam membawa harta benda yang ada. Mungkin kita juga bilang sama polisi, oh ya ini ex napi keluar penjara, masukin penjara lagi aja, karena ternyata dia belum bertobat. Atau apa reaksi-reaksi yang lain yang kita mau ungkapkan karena kita kecewa, kita sudah berbuat baik, tapi dia tidak menerima kebaikan kita, malah dia mencuri barang-barang kita. Yang dilakukan oleh Bapak Uskup adalah, syukur, kamu balik lagi. Kamu lupa kan, sebetulnya saya mau kasih tempat lilin ini, barang ini mahal. Jadi kamu jaga barang ini baik-baik. Saya pikir kamu nggak balik lagi, padahal saya sudah mau kasih barang ini. Dan Bapak Uskup bilang ke polisi, enggak, dia nggak curi barang saya. Saya memang memberikan barang itu kepadanya. Sehingga polisi pulang. Nah, terjadilah momen di mana Bapak Uskup dan ex pencuri ini, dia sudah tahu bahwa dia akan diadili, si pencuri. Dia tahu dia akan salah. Tapi dengan melihat reaksinya Bapak Uskup, dia tidak menyalahkan, tidak menghukum, tapi malah sebaliknya memberikan belas kasih. Di situ pencuri itu betul-betul bertobat. Karena diberi belas kasih yang dia tidak sangka sama sekali. Di sini kita mau belajar sama-sama bahwa niat berbuat baik itu banyak. Karena orang pada dasarnya baik, orang pada dasarnya diciptakan baik. Jadi dia mau punya niat, punya hati nurani untuk berbuat baik. Tapi kejahatan itu selalu mengancam. Apalagi ditambah dengan situasi keadaan yang membuat dia merasa dia bisa melakukan itu.
Sehingga di sini Faustina katakan, "Oh Yesus, betapa aku condong kepada kejahatan, dan ini memaksaku untuk terus-menerus waspada." Kita refleksi ke diri kita masing-masing ya. Jangan sampai ada perbuatan kejahatan yang kita lakukan. Kita selalu waspada, dan sebaliknya, kalau ada orang lain yang berbuat jahat kepada kita, ayo kita belajar dari Bapak Uskup. Tidak menghakimi, tidak menyalahkan walaupun sudah jelas ada buktinya, tapi berilah dia belas kasih. Dengan kita memberi belas kasih, seperti yang Yesus ajarkan kepada kita semua, kita berdosa, kita tidak dihukum, tapi Yesus memberikan belas kasih-Nya kepada kita. Dia rela mati di salib asal kita selamat. Mari Bapak Ibu, kita mulai belajar berbelas kasih. Karena belas kasih itu bukan sesuatu yang instan, sesuatu yang harus diproses. Gagal berhasil. Tapi yang penting kita punya niat untuk Tuhan, saya mau berbelas kasih. Dan melihat setiap keadaan yang ada untuk kita lakukan, praktekkan perbuatan belas kasih tersebut. Dalam doa, dalam perkataan, dalam perbuatan. Kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas segala kasih karunia-Mu, di mana Engkau memberikan kepada kami seorang Santa yang luar biasa, Santa yang rendah hati, yang sangat tahu akan kelemahan-kelemahan kami sebagai manusia. Bahkan dia dengan rendah hati mengajarkan kepada kami untuk selalu waspada, untuk selalu berjaga-jaga terhadap godaan-godaan untuk melakukan perbuatan jahat. Berkati kami Tuhan, agar kami selalu waspada, tidak melakukan kejahatan, malah sebaliknya dimampukan untuk bisa berbelas kasih, terutama kepada orang-orang yang merugikan kami, yang melakukan kejahatan terhadap kami. Mampukan kami bukan untuk menghakimi atau menyalahkan atau menghukum, tapi mampukan kami Tuhan untuk bisa berbelas kasih. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.